Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan hidayah untuk tetap semangat belajar hari ini anak-anakku. Pak Guru dan anak-anakku masih dalam kondisi sehat dan walafiat. Mudah-mudahan juga anak-anakku yang ada di rumah bersama keluarga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala kemudahan dalam beraktivitas itu selalu bersama dengan anak-anakku. Dan kemudian hari ini kita akan kembali belajar, namun sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku bisa dibuka bukunya halaman 137. Kita akan belajar tentang zikir setelah salat. Anak-anakku, pengertian zikir. Ada yang tahu apa itu zikir? Mungkin ada yang sudah membaca bukunya tadi malam tentang apa itu zikir. Zikir dan doa merupakan dua hal yang sangat penting ya anak-anakku di dalam syariat Islam. Tidak ada ibadah tanpa zikir dan tidak ada ibadah tanpa doa. Zikir berarti ingat atau mengingat. Maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab dijelaskan bahwa yang bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Itulah tadi dari penjelasan zikir, bahwa mengingat zikrullah, mengingat Allah. Ya anak-anakku, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar umat muslim yang beriman untuk selalu mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Caranya dengan menzikirkan atau melafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya anak-anakku ya. Zikir akan membuat hati menjadi lebih tenang. Akan insyaallah akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih tentram. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam berzikir anak-anakku ya, tentu ada adabnya. Pertama, apalagi zikir setelah sholat, adabnya duduk dengan menghadap kiblat, khusyuk dan tenang, tidak terburu-buru, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Zikir setelah sholat anak-anakku selalu melakukannya ketika pas belajar di sekolah. Sebelum kita belajar online, biasanya anak-anakku selalu istighfar dulu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa anak-anakku? Karena dengan istighfar mudah-mudahan sholat kita akan diterima. Kemudian setelah itu biasanya kita membaca 3 surah pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu anak-anakku biasa membaca ayat kursi. Setelah itu anak-anakku melakukan tasbih sebanyak 33 kali. Tasbih itu yaitu subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian melakukan tahmid
alhamdulillah, 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 alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan berikutnya membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian anak-anakku langsung memanjatkan doa yang diinginkan. Anak-anakku ketika berdoa biasanya mendoakan doa kedua orang tua. Allahumma gfirli, doa dunia akhirat maksudnya Pak Guru. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kedua orang tua dan doa dunia akhirat yang sering anak-anakku lafazkan ketika setelah sholat. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anakku senantiasa ketika setelah sholat tetap melakukan zikir dan doa. Ya anak-anakku, doakan orang-orang terdekat, doakan orang-orang muslim supaya tetap senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada pada jalan kebaikan. Kemudian anak-anakku, silakan dibuka bukunya di halaman 147. Silahkan dikerjakan soal latihan, semangat mengerjakan. Ya, di pelajaran 12 ada kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan pelajari juga hari ini tentang kisah keteladanannya. Ya, jadi anak-anakku, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang disebut atau dikenal dengan Irak. Saat beliau lahir, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu bernama Raja Namrud. Raja dan penduduknya sama-sama menyembah berhala. Makanya diutuslah Nabi Ibrahim untuk mengajak orang-orang Irak atau Babilonia menyembah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud, kebiasaan Raja Namrud dan penduduk Babilonia adalah mengadakan sesajian kepada berhala dan berpesta pora. Biasanya setelah memberikan sesajian kepada berhala, Raja Namrud beserta seluruh penggawa kerajaan yang diikuti oleh rakyat setianya pergi ke alam terbuka untuk berpesta pora di sana. Kemudian anak-anakku, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud karena Nabi Ibrahim membawa ajaran tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan tidak boleh melakukan berhala atau melakukan sesuatu yang berlebihan seperti berpesta pora. Dan terjadi perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah terjadi perdebatan, Raja Namrud marah kepada Nabi Ibrahim. Dianggap telah menghina sesembahan mereka, dianggap menghina berhala mereka. Raja Namrud kemudian memerintahkan pengikutnya untuk mengambil kayu bakar sebanyak-banyaknya dan meletakkan di sekeliling Nabi Ibrahim alaihissalam, dan telah diikat tangannya. Kayu bakar itu kemudian disulut dengan api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim dibakar, kemudian di dalam api yang berkobar dan menyala-nyala sangat panas itu, Raja Namrud dan rakyatnya menyaksikan proses pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana nasib Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api itu, anak-anakku? Api yang membara itu semakin redup dan Nabi Ibrahim muncul dari arang kayu bakar dalam keadaan baik-baik saja, tidak terbakar. Masya Allah, mukjizat dan pertolongan Allah selalu datang kepada orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang baik. Ini diabadikan Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-69 yang artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat
Nabi Ibrahim. Jadi api yang seharusnya anak-anakku yang membakar Nabi Ibrahim dengan ganas, dengan panas yang luar biasa, api itu malah dirasakan oleh Nabi Ibrahim menjadi dingin, dan itu menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan pengikutnya terkejut menyaksikan peristiwa itu. Itulah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Sejak saat itu banyak orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan anak-anakku, silahkan dibuka lagi untuk bagian B halaman 157, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail, raja dan rakyat negeri Babilonia telah tertutup hatinya. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam semakin terpojok dan tertindas. Melihat keadaan demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk hijrah dari Babilonia ke Palestina bersama istrinya Siti Sarah. Di Palestina, hari demi hari dilalui oleh Nabi Ibrahim dan istrinya dengan berdakwah menegakkan agama Allah. Di Palestina, Nabi Ibrahim dan istrinya hidup damai bersama umatnya yang taat kepadanya. Tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya memindahkan Ismail dan Ibrahim ke suatu lembah yang jauh, tandus dan tidak berpenghuni. Sebenarnya tugas tersebut sangat berat, namun karena tugas tersebut adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Nabi Ibrahim taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku, dalam kisah Nabi Ibrahim ada laki-laki bertanya kepada Siti Hajar, laki-laki itu bertanya, "Wahai ibu, siapakah engkau ini?" Hajar menjawab, "Aku adalah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam." Laki-laki itu menjawab, "Kepada siapa engkau dititipkan di sini oleh suamimu?" Hajar menjawab, "Kami dititipkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Laki-laki menjawab, "Kalau memang demikian, maka Allah akan melindungimu dan mencukupi kebutuhanmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kepercayaan Ibrahim kepadanya." Masya Allah. Jadi anak-anakku, cukup Allah yang menjadi penolong, menjadi pemberi rezeki kita. Cukup Allah kita gantungkan segala kehidupan kita. Laki-laki itu tidak lain adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menolong Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Malaikat Jibril menunjukkan kepada Hajar tentang kebesaran Allah, yakni munculnya air di dalam tanah bekas telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Melihat hal demikian itu, maka Hajar segera mengambil air untuk buah hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Air itu yang kini dikenal dengan sebagai air Zam-Zam. Dan anak-anakku, dalam meneladani Nabi Ismail alaihissalam, kita dapat pelajaran yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan rela berkorban. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua, juga paling utama anak-anakku. Dan kenapa? Karena orang tua kita yang melahirkan, yang mengandung dan membesarkan kita sepenuh hati. Maka jangan sekali-kali anak-anak berbicara kepada orang tuanya dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, dengan suara yang keras. Selalulah berbicara lemah lembut, sopan santun terus dijaga kepada orang tuanya. Dan anak-anakku, silahkan dibuka halaman 163. Silahkan dikerjakan, semangat dikerjakan, semoga dimudahkan, semangat mengerjakan. Pak Guru cukupkan pembelajaran hari ini. Pak Guru tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.